Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ganjil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami mengenai radar clutter, equation radar, dan radar propagation effect. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri secara pribadi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Alganiu dengan NPM 0621 4035 2393. Izin perkenalkan, nama saya Aditya Pertama dengan NPM 0621 4035 2385. Izin perkenalkan diri, nama saya Tribinarka Utomo dengan NPM 0621 4035 2407. Nama saya Arya Sakti dengan NPM 0621 4035 2389. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Ramadan dengan NPM 0621 4035 2405. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Dian Akbar Rizky dengan NPM 0621 4035 2395. Nama saya Andian Zola dengan NPM 0621 4035 2387. Perkenalkan, nama saya Mardian Sah dengan nomor NPM 0621 4035 2397. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk melacak target yang menyamarkan diri dari sistem radar dan menipu radar menggunakan metode penyamaran pasif. Dalam percobaan kali ini, target mengambil bentuk model pesawat fighter dan bendera sekam sebagai metode penyamarannya. Berikut langkah percobaannya. Dalam percobaan ini adalah model fighter dengan jarak 3 meter dari posisi radar. Buka virtual radar control center dan setting ke mode pelacakan. Siapkan area 350 derajat hingga 110 derajat dengan sensitivitas 40%. Lakukan pemindaian area terbatas untuk memfilter gangguan. Selanjutnya, posisikan target fighter sekitar 2 meter dalam bidang area terbatas dan menunggu target terdeteksi. Setelah terdeteksi, ambil bendera atau semacamnya dan mulai melambaikannya di depan target, sehingga bisa ditangkap oleh radar, lalu dipindahkan bendera sedemikian rupa seolah-olah radar mengidentifikasi jalur yang berbeda dan pesawat tempur tidak diperhatikan. Baiklah, berikut analisa dari kelompok kami. Dalam rangka menyelidiki efektivitas penyamar pesawat tempur dari radar, kami melakukan percobaan dengan menggunakan styrofoam sebagai strip sekam. Penggunaan styrofoam diharapkan dapat menciptakan gangguan pada sinyal radar, namun hal ini membuat pesawat sulit terdeteksi. Analisis hasil percobaan menunjukkan adanya kendala karena styrofoam yang lebih cenderung memantulkan sinar daripada menyerapnya. Sifat pemantulan yang dominan dari styrofoam dapat menyebabkan sinyal radar terpantul kembali secara signifikan, sehingga menciptakan bayangan atau pantulan yang jelas di layar radar. Ini berimplikasi pada kemampuan penyamaran, di mana tujuan kami untuk menciptakan pesawat sulit terlihat oleh radar tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan bahwa pemilihan styrofoam sebagai strip sekam mungkin tidak optimal dalam mencapai penyamaran radar yang diinginkan. Berdasarkan hasil percobaan, kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya mempertimbangkan sifat-sifat bahan secara cermat dalam merancang metode penyamaran radar. Pemilihan bahan yang mampu menyerap atau mengubah arah sinyal radar akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tingkat efektivitas penyamaran yang optimal. Dengan demikian, peningkatan dalam pemilihan bahan dapat meningkatkan kemampuan pesawat tempur untuk mengelabuhi radar dan tetap tidak terdeteksi selama operasi. Tujuan dari radar cross section adalah mempresentasikan sinar radar dari berbagai sudut pandang kejadian untuk menunjukkan bagaimana suatu objek yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan radar dalam berbagai keberpihakan. Dalam percobaan ini, objek mengambil bentuk model pesawat A380. Tujuan dari distance law for radar adalah mempelajari hukum jarak untuk radar pada contoh dengan mengamati efek jarak pada gema.
target dalam percobaan ini menggunakan mode pesawat A380. Pada percobaan radar cross section ini, penampang radar dipresentasikan ke sinar radar dan akan diselidiki dari berbagai sudut pandang kejadian. Dalam percobaan ini, objek mengambil bentuk pesawat model A380 sebagai target dengan jarak 1,5 meter dari radar. Buka virtual radar control center dengan mengaktifkan sensitivity linear dan atur kisaran 320 derajat dan hingga 40 derajat. Tepatkan kursor vertikal dan horizontal pada target ini. Pada percobaan di Stenlovo radar, kami menggunakan A380 sebagai objek pemindaian. Letakkan target pada jarak 2 meter sampai 3 meter. Lakukan pemindaian untuk mengamati efek jarak pada gema. Dari analisis hasil percobaan radar cross section menggunakan pesawat model A380 dengan jarak 1,5 meter dari radar menampilkan hasil di S-Cube cukup tinggi dikarenakan jarak antara target ke radar cukup dekat. Dari hasil percobaan di Stenlovo radar menggunakan pesawat model A380 dengan jarak 2 meter dan 3 meter dari radar. Pada jarak 2 meter menampilkan A-Scope yang cukup bagus, sedangkan pada jarak 3 meter menampilkan hasil yang kurang bagus. Kesimpulan dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa jarak antara target dengan radar cukup berpengaruh pada hasil dari radar tersebut. Dari percobaan ini bisa dikatakan berhasil karena sesuai dengan perintah dari modul. Tujuan radar propagation effect yang pertama adalah untuk menguji respon refleksi. Ini mempelajari bagaimana tingkat sinyal yang dipantulkan tergantung pada sudut kejadian. Yang kedua itu adalah restore reflection, menyelidiki sudut pantulan sinar radar yang menimpa reflektor. Reflektor yang disediakan akan digunakan sebagai target dalam percobaan ini. Yang ketiga itu adalah penyerapan. Secara khusus kami akan membandingkan bahan penyerap dengan bahan pemantulan. Yang keempat adalah eksperimen phantom target. Ini mempelajari contoh-contoh representatif untuk menunjukkan resolusi jarak. Secara khusus ini berkaitan dengan efek memiliki beberapa target yang dipisahkan oleh berbagai jarak. Berikut langkah percobaannya. A380 yang disediakan akan digunakan sebagai target dalam percobaan ini. Posisikan target dengan jarak 1,5 meter. Buka virtual radar control center dengan mengaktifkan sensitivity linear atau kisaran pemindaian 130 derajat hingga 170 derajat. Lakukan juga dengan jarak 2 meter dan lakukan pemindaian. Pada percobaan penyerapan akan membandingkan bahan menyerap dengan bahan pemantulan. Model vektor yang disediakan akan digunakan sebagai target dalam percobaan ini. Buka instrumen virtual pusat kontrol radar dan lakukan pemindaian, catat azimut pada target. Selanjutnya, ganti target dengan model still. Permukaan yang menyerap harus menghadap ke radar. Ulangi pengukuran dan bandingkan amplitudo dari sinyal yang dipantulkan dari kedua sumber. Pada percobaan retroreflection, respon ini menyelidiki sudut pantulan sinar radar yang menimpa reflektor. Target dalam percobaan ini adalah pesawat model A380. Sesuaikan target pemindaian arah sedemikian rupa sehingga laser pointer diarahkan ke sudut target. Jaraknya sekitar 1,5 meter dari radar. Buka instrumen virtual pusat kontrol radar. Lakukan pemindaian dari 340 derajat hingga 20 derajat. Pada percobaan phantom target untuk menunjukkan resolusi jarak. Model fighter yang disediakan akan digunakan sebagai target dalam percobaan ini.
Sesuaikan tripod dengan target sedemikian rupa sehingga laser pointer diarah ke tengah target. Jaraknya sekitar 3 meter dari radar. Buka instrumen virtual pusat kontrol radar, lakukan pemindaian dan catat azimut pada target. Tentukan sektor pemindaian di sekeliling target 350 derajat sampai 10 derajat. Lakukan pemindaian dalam tampilan iScope. Sekarang posisikan target pesawat tempur sekitar 20 cm di depan radar. Lakukan pemindaian ulang. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, pada percobaan respon refleksi, kami mendapatkan tingkat sinyal yang dipantulkan pada jarak 1,5 meter dan 2 meter. Hasil yang didapatkan tidak berbeda jauh. Pada percobaan retroreflection ini menampilkan sudut pantul sinar radar yang menimpa reflektor. Reflektor yang digunakan adalah bahan yang tebal dan bisa memantulkan sinyal radar, sehingga hasil pada radar akan tampak dengan jelas. Pada percobaan phantom target, akan menampilkan hasil pada resolusi jarak dengan menggunakan model Fighter sebagai target dengan jarak 3 meter dan 20 cm di depan radar pada jarak 3 meter. Hampir tidak terdeteksi karena terlalu jauh dari radar, sedangkan pada jarak 20 cm hasilnya sangat jelas karena jarak yang sangat dekat. Baiklah, berikut kesimpulan dari percobaan radar propagation effect. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa hasil tingkat sinyal yang dipantulkan dengan target dekat dengan jarak jauh tidaklah berbeda. Percobaan dengan bahan penyerapan pada radar mendeteksi target, sehingga hasil pada radar hanya sisa dari penyerapan tersebut. Kemudian terjadinya pemantulan saat radar mendeteksi target, sehingga hasil pada radar hanya sisa dari pemantulan tersebut. Dan yang terakhir, jarak pada target sangat berpengaruh pada radar. Sekian hasil percobaan kami mengenai radar clutter, equation radar, dan radar propagation effect. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ku